kayaknya bakalan bisa sangat rentan untuk pecah gitu. Gimana Kak? Itu juga. Jangan sampai hanya 3 menit yang salah, nasibnya 5 tahun salah. Hari ini aja kita nggak jelas Pak, mau ngapain nih partai politik ini. Di parlemen misalnya. Salam kredensial. Sahabat Trias Kredensial, salam jumpa lagi dalam acara Trias Kredensial pada hari ini. Hari ini istimewa, kami punya 3 tamu muda-muda, tapi kiranya jauh ke depan, sangat hebat ini. Tidak seperti biasanya, kami paling berdua, hari ini bertiga, jadi 4 dengan saya. Topik yang akan kami bicarakan adalah soal situasi politik sekarang ini. Karena yang kami undang adalah para editor politik. Satu dari editor politik Kompas, Harian Kompas, Anthony Lee, tapi saya biasa Gal, Anthony Lee. Apa kabar Anthony? Baik Mas. Sehat ya? Sehat Mas. Yang kedua, ini perempuan masih muda dari kompas.com, masih saudaranya Kompas ini ya, Sabrina Sabrina Asril. Sabrina Asril. Apa kabar Sabrina? Baik. Terima kasih ya telah datang. Terima kasih juga, Mas. Nah, yang ketiga ini bukan wartawan. Ya, tapi lebih dari wartawan juga, kerjanya hampir sama dengan wartawan, ya kan? Karena peneliti dan wartawan ini kerjanya sama. Ya. Hanya yang satu segera harus muncul, yang satu harus menunggu lama untuk dikeluar dan sebagainya. Niki Sarisa peneliti dari CSIS. Halo Mas. Nah, apa kabar Niki? Sehat. Untuk kali yang ketiga ya sini. Kedua. Oh kedua ya? Wah terima kasih selalu mau. Ya, jadi, dan kali saya kontak langsung, siapa Dik? Manggil siapa Dik? Gitu, ya, panggil aja sudah. Kayak gitu. Ya kita mau ngobrol soal situasi politik sekarang ini. Dan sebagai editor politik di Kompas, Kompas.com dan peneliti pasti mengamati apa yang terjadi perkembangan akhir-akhir ini ya kan. Dan kalau wartawan apalagi editor pusing itu tiap hari itu dan itu. Kadang-kadang sulit mencari angle. Mana lagi kok sama. Tapi itulah yang terjadi ya kan. Pertanyaan saya pada Gal, apa yang sebagai editor politik apa yang kau lihat akhir-akhir ini? Masih panggung depan ya Mas, panggung depan politik karena masih mencoba penjajakan karena prosesnya kan masih lama Mas. Peserta pemilu untuk partai politik itu nanti baru akan ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022. 14 Desember 2022 siapa yang peserta? Partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2024. Dari belasan kemarin di verifikasi itu? Betul. Nah, sementara kan kita tahu bahwa partai politik koalisinya itu sangat people center Mas. Jadi bukan partai politik mencari ideologi mana, tapi kira-kira orang mana yang kira-kira akan bisa diusung bersama untuk nanti di pemilu 2024. Siapapun dia. Warnanya seperti apa? Oh, iya. Nah, dan itu baru akan ada pendaftarnya pada Oktober 2023 Mas. Oktober 2023. Jadi masih 1 tahun lagi. Jadi kita masih akan melihat peristiwa yang siapa ketemu siapa. Kalau menurut feeling saya sampai menjelang Oktober 2023 nanti. Baru akan fix. Jadi itu yang kondisi sekarang ini seperti itu. Sekarang masih penjajakan. Warming up ya? Warming up. Oh ya, sebelum lari. Gimana Sabrina melihat seperti itu juga? Iya, kita melihatnya juga kayaknya masih saling menunggu ya, belum ada kekuatan politik yang pasti gitu. Walaupun sekarang kayak misalnya Prabowo sudah mendeklarasikan koalisi bersama PKB gitu, tapi itu juga kayaknya masih cair, jadi masih saling menunggu terutama kalau untuk Prabowo kayak RI2-nya gitu ya siapa, dan juga melihat mungkin kekuatan politik dari poros lain, entah KIB, PDIP atau Nasdem dan Demokrat dan PKS-nya misalnya kayak gitu. Jadi kayak masih cair banget dan belum bisa terlihat peta sebenarnya sih kalau sekarang gitu. Sama ya? Mungkin pasti akan masih lebih banyak lobby sana dan lobby sini sampai. Artinya kedepannya masih akan lebih seru lagi dong. Lebih seru lagi ya. Ya 2023 ya menjelang pendaftaran. Bulan-bulan Juni gitu ya. Iya menjelang itu ya. Makin terlihat rame ya. Kalau kita ingat yang 2019 Mas. Ya. Itu kan pendaftaran itu terjadi pada Agustus 2018. Nah, di bulan Juli itu pemberitaan ketika itu masih soal koalisi yang
cenderung ini ketemu sini, ini ketemu sini. Itu pun juga masih seperti itu gitu. Jadi kemungkinan kalau misalnya pendaftaran Oktober, feeling saya di September akhir itu juga masih akan cukup cair. Niki, ini dua kawan kita melihat bahwa sekarang itu sifatnya masih pemanasan, ya kan? Dan bahkan tadi Anthony ini bilang bahwa koalisi pun untuk menjadi kandidat presiden, ya kan? Itu tidak melihat partai, lebih pada sosok. Gimana menurut kamu, Niki? Yang pertama, saya mengafirmasi teman-teman Anthony dan Mbak Sabrina bahwa memang sekarang ini penjajakan, Pak. PDKT, Pak. PDKT, ya. PDKT, lalu saling kenal, ya, saling beli, saling jual, seperti itu. Jadi menemukan chemistry ya. Jadi cukup lama kita akan menyaksikan berbalas pantun ini cukup lama sampai dengan ada kepentingan jangka panjang yang memang disepakati. Ayo kita koalisi. Itu yang pertama. Yang kedua, sosok ini menjadi penting, Pak. Siapa yang maju? Sosok menjadi penting. Yang Gal tadi sampaikan itu. Ya. Karena kalau saya perhatikan ya di grup WhatsApp gitu, Pak, itu kan setiap hari beredar tuh PDF hasil survei dari lembaga survei A sampai Z. Ya, yang tiba-tiba ada di lembaga survei gitu aja kan. Sampai-sampai saya juga nggak baca lagi sudah, Pak. Karena sudah terlalu bosan. Saya nggak baca, tanya kamu aja hasilnya apa. Jadi cukup sakit banyaknya gitu. Nah sekarang ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita melihat figur-figur ini komitmennya untuk Indonesia ke depan seperti apa. Ini yang harus kita dorong sebagai civil society seperti itu. Komitmen figur. Ya, komitmen itu kan figur. belum muncul sampai sekarang ya. Makanya. Itu yang kita lihat kok itu lebih penting ya. Ini. Seperti itu. Gimana menurut kamu itu soal komitmen figur, Sabrina? Menurut kamu itu Niki tadi. Benar, itu juga penting sih udah gitu. Kita juga ngelihat kan sekarang komposisi pemilihnya juga lebih banyak generasi Z dan milenial nanti gitu. Itu artinya apa itu? Artinya kalau ngelihat kita panggung yang di depan sekarang itu kelihatan lebih ke arah politik pragmatisnya aja ya, hanya di level elit gitu, belum menyentuh isu-isu substansial yang mungkin bisa menyentuh antara lain apa? Relevan anak muda. Misalnya kalau isu anak muda mungkin kayak soal kekerasan seksual, terus soal lingkungan, soal lapangan pekerjaan, pendidikan, atau bagaimana peningkatan upah, misal upah minimum itu bisa berbanding lurus gitu dengan harapan mereka untuk misalnya punya hunian. Hal-hal seperti itu kayaknya kita belum melihat itu dipaparkan oleh elit-elit politik. Anak muda tuh hanya sebatas joget-joget TikTok, kayak gitu-gitu deh. Kayaknya pendekatan partai politik itu ke sana belum, dan termasuk juga figur-figur capresnya kayak masih sibuk di level elit aja, belum menyentuh ke substansi isunya. Menurut Kak, kenapa kok itu yang isu-isu ini isu penting? Karena kalau nggak salah, saya dengerin Pak Jokowi mengatakan itu pemilihan muda 129 juta loh, berapa gitu loh. Enggak salah dengar, 129 juta. Ya. Menurut kamu kenapa kok bisa isu-isu yang sebenarnya penting itu tidak tersentuh, atau karena seperti alasanmu yang pertama tadi, ini baru diserambi depan, gitu ya, lebih sebenarnya, dan kemudian Niki nyatakan perkenalan PGKT, atau kenapa? Karena yang kita saksikan sekarang itu lebih ke real politik, Mas, bukan yang ideal. Kalau ideal kan kita maunya koalisi terbentuk dari, kalaupun misalnya itu people center gitu, people-nya itu datang dengan idea dulu gitu. Oke, aku punya platform ini. Partai mana nih yang setuju dengan saya, kemudian merapat gitu. Itu kalaupun misalnya itu pun people center, bukan basisnya platform partai yang bergabung itu jadi satu. people center yang ideal. Yang ideal. Nah, tetapi kan di dalam kita nggak bisa menafikan bahwa hitung-hitungan kalkulasinya lebih banyak ke real politiknya gitu. Kira-kira kalau ini calon, dia punya logistik berapa banyak. Yang kedua, dia punya modal popularitas berapa banyak gitu. Makanya survei menjamur. Meskipun orang ngaku, wah nggak survei-surveian. Dia akhirnya ke situ ya. Ya, Mas Niki mungkin bisa itu tuh, Mas, yang tadi bosan lihat sana sini survei. Iya kan? Gimana, Dik? Ini yang disampaikan. Ya sebenarnya surveinya udah mulai banyak, Pak ya. Kita bisa lihat lah. Ada yang memang 3 teratas, ya kan? Yang itu terus kan? Itu terus gitu. Ya Kalaupun turun ke 5 teratas juga itu juga, Pak. Ya. Justru ada juga yang sudah bangun koalisi tapi calonnya kan nggak naik-naik tuh, dikerek. Begitu. Udah tiangnya udah 17, ya kan? 17 Agustus ini. Jadi memang kita itu punya permasalahan soal landscape politik juga. Maksudnya apa, Rik? Jadi memang satu pertimbangan basis suara yang harus diperhitungkan legislatif dulu kan, baru presiden. Jadi seolah-olah tuh presiden tuh nomor 2, tapi yang penting nih gue juara dulu nih parlemen nih, seperti itu. Lalu yang kedua soal tiket, beda lagi soal tiket nanti.
Yang ketiga, soal tiket akan berhubungan dengan logistik. Siapa calon yang bisa ngasih logistik untuk maju. Landscape kita terbentuk karena seperti itu bentuknya. Jadi koalisi yang dibangun di awal itu seolah-olah nanti di tengah jalannya itu PDKT lagi nih. Kalau sama-sama bisa berubah nih. Oh, jadi ada kemungkinan koalisi yang sekarang sepertinya sudah terbentuk, saya katakan sepertinya kan, ya, bentuk, itu masih bisa berubah lagi ya? Bisa berubah lagi kelihatannya. Iya, Sabrina, kamu lihat gitu? Iya. Sekarang kan ada KIB, ya, yang pertama kali tadi itu, kemudian ada Gerindra sama PKB. Yang kemudian Nasdem berusaha bangun, belum. PDIP masih sendiri, ya kan? Dan itu masih cair, tadi awal mulai kita katakan cair, itu masih kemungkinan besar masih berubah juga. Bisa kemungkinan berubah, terutama yang di KIB ini ya, aku melihatnya. Karena KIB walaupun dengan sudah memiliki tiket gitu untuk mengusung calon, tapi kita nggak tahu siapa calon yang akan mereka usung gitu. Karena seperti tadi, karena ya untuk memenahi kontestasi pemilu pasti akan sangat bergantung terhadap siapa yang diusung. Sementara tokoh-tokoh yang ada di 3 partai ini, PAN, P3 dan Golkar sepertinya nggak terlalu kuat gitu PAN punya untuk 9. menyatukan. Nah itu 9. Dia. Katanya P3 itu PAN. Loh, berarti kemana nih? KIB-nya kemana nih? Jangan-jangan 9 itu nggak ada yang masuk di anggota koalisi ya, yang lain nanti bukan dan PPP bisa jadi kan? Ada 3 ketua umum yang masuk di 9 nama capres PAN itu, tapi mereka terlihat kan dari situ bahwa masih terbuka kemungkinan bahwa yang diusung bukanlah ketua umum dari 3 partai ini. Jadi entah kenapa ini kayak satu perahu yang mungkin kemungkinan besar kalau menurut aku ya, nggak tahu mungkin Mas Diki bisa ini menganalisis, kayaknya bakalan bisa sangat rentan untuk pecah gitu. Gimana Kak? Setuju kan? Setuju Mas, kalau dari sisi hitungan matematika di atas kertas sih kelihatannya ada 3 poros dan mungkin bahkan 4 gitu. Kalau kita hitung PDIP sebagai poros sendiri karena dia belum berkoalisi, tapi dia punya tiket 1, sementara Gerindra dan PKB juga punya suara di atas 20% kursi, KIB juga di atas 20%, 24 kalau nggak salah, 24%, kemudian ada 1 yang mungkin nggak tahu nih apakah terbentuk koalisi atau enggak, Nasdem, kemudian Demokrat, kemudian PKS apakah nanti koalisi atau enggak. Tapi porosnya kan banyak. Matematikanya masuk tuh Mas 20%. Yang 3 itu tadi. PDIP dia bisa sendiri. Kalau misalnya hitung-hitungan matematika sekarang, KIB itu masuk di atas 20%, Gerindra dan PKB juga sama, dan 3 partai ini kalau mereka gabung betulan di atas 20% juga. Nah, tapi kalau menurut saya yang akan menjadi penentunya itu ada pada beberapa sosok Mas. Pak Jokowi masih punya, walaupun nggak punya partai, tapi punya pengaruh, karena punya relawan ya. Walaupun mungkin pencalonan dilakukan oleh partai politik, tetapi tentu kan dukungan dari incumbent itu juga pasti akan berpengaruh gitu. Yang kedua adalah PDIP, karena PDIP dia sendiri aja bisa mencalonkan, dia punya basis massa. Itu juga akan berpengaruh. Yang 3, Gerindra Prabowo, karena dia satu-satunya yang sudah ada koalisi yang udah ada nama muncul 1, dan kelihatannya juga suaranya udah 20% lebih gitu. Nah, yang lain bagaimana konstelasinya KIB sangat tergantung pada tiga circle politik itu nanti. Misalnya kalau betul Nasdem bisa ditarik oleh PDIP gitu misalnya, pasti konstelasinya akan berubah gitu. Nah, berubah, ya kan? Begitu juga dengan KIB. Kalau KIB ada yang ketarik 1 misalnya, nggak bisa 20% mereka, harus nyari yang lain lagi. Jadi sangat kalau ketarik 1 harus ada yang masuk lagi yang gantiin gitu. Karena yang masuk pun harus jumlah suaranya segitu kan? Iya, segitu ya kan? Harus nutup itu. Dan kalau KIB misalnya Nasdem ketarik misalnya, itu kan buyar ini ya. Yang 2 mau ikut aja, mau ikut atau mau cari yang lain lagi kan? Gitu, Niki. Iya, jadi seperti itu Pak. Jadi memang ini mesti cair sekali. Cair sekali. Jadi hitung-hitungan matematika ini penting banget, matematis ini. Jadi untuk tiket ini Pak. Jadi tiket ini yang diburu hari ini bukan ide untuk saat ini. Bukan ide. Bukan ide. Saat ini bukan ide gagasan. Belum bicara ide ya. Tapi tiket dulu. Seperti itu kalau saya melihat. Nah, kalau tiket ini dapat, baru nanti yang ide-ide dari bawah ini dijadikan program, platform, lalu bahan kampanye seperti itu kalau saya melihat. Jadi tiket ini penting sekali ini bagi koalisi ini, seperti ini. Jadi memang belum saatnya ide muncul? Belum saatnya kalau saya melihat. Sebaiknya Tetapi sebenarnya muncul. Sebaiknya tapi publik sangat menginginkan sekali, Pak. Sangat? Publik sangat menginginkan sekali ada gagasan yang terbarukan. Ya, sebetulnya kan sebenarnya harus muncul ya. Iya. Mungkin lebih menarik kalau ide itu muncul ya. Iya. Ya kan? Karena anak muda, ya kan katakanlah Sabrina juga termasuk yang muda ini kali-kali. Alhamdulillah muda. Saya juga Mas. Saya juga termasuk yang di bawah 40 tadi. Artinya kan
Anthony sama sebenarnya kan mengharapkan adanya ide-ide Milenial, tua, iya, Pak. betul. Milenial tua. Milenial tua. Kalau gitu kan masih Iya, iya. di ambang batas penutupan. Tapi masih mengharapkan itu ide-ide Betul, itu ya. Yang itu kenapa ya? Kenapa? Apa masih yang dibilang Anthony tadi masih di depan, masih jerambi dan sifatnya masih PDKT istilahmu menjajaki, tetapi kenapa kok tidak ada yang berani untuk melempar ide-ide kayak gitu? Kan menurut Niki tadi barangkali itu menjadi lebih menarik loh, pemikat itu. Ini ya kan, ini kan dari semua kandidat kalau boleh dibilang calon kandidat itu kan tidak ada satupun yang nyinggung dari yang survei begitu banyak itu ya. Nggak ada kan? Siapa yang Ada. Kayak dari realitas politik yang sudah kayak selalu tidak pernah memunculkan ide itu nggak sih di saat itu? Apakah politik di sini seperti itu? Nah, ini. Kalau saya begini Pak, memang gimana ya? Harusnya itu kan memang kita bicara nih, apalagi soal geopolitik misalnya. Jadi penting sekali nih, Pak Detrias bisa menceritakan itu soal geopolitik kita, kawasan. Tapi tidak ada yang nyinggung soal itu. Lalu misalkan krisis energi, krisis pangan. Ini harusnya kan menjadi concern dari figur-figur yang ada di teratas, 3 teratas, 5 teratas, tapi juga nggak muncul. Barangkali saya melihat, memang landscape politik satu lagi adalah transaksional ini, Pak. Yang menutupi hal-hal yang strategik, hal-hal yang penting harus dibahas di awal. Seperti itu. Nah ini soal transaksional saya tertarik. Ini gimana Kal? Sebagai editor politik Sabrina itu, melihat transaksional politik itu, politik transaksional gimana menurut kamu? Atau makin kesini itu makin kental, ya kan? Atau sehingga mereka itu biasa, kan gitu kan? Akhirnya kan bisa gitu. Atau gimana menurut kamu? Kamu tentu punya info-info itu. Ya, ada 2 tataran ya, Mas. Yang pertama mungkin dari sisi tiketnya, dari sisi yang paling besar tentu kalau kita bicara pasti ada soal mahar politik. Ya, itu mahar isu, politik, isu ya. yang dalam pencalonan segala macam gitu. Karena tiket itu nggak gratis, nggak ada makan siang gratis. Nggak kan, ada, Mas? ya. Kecuali ditraktir orang. Karena kenapa partai juga butuh itu? Karena mereka juga menyadari bahwa pemilu itu nggak murah, Mas. Pemilu itu nggak murah. Pemilu itu Nah, nggak ini murah. kata gitu. kunci loh ini. Sekarang, Gimana? misalnya mereka mau memenangkan pemilu legislatif itu, mereka datang ke lapangan. Yang ditanya bukan platformnya, oleh masyarakat sebagian bawa apa ke sini. Itu beberapa politisi yang ketemu Apa itu istilahnya ngomong kan gitu. ada istilahnya itu apa ya? Tolak terima ininya, tolak calonnya gitu kan, ada gitu Nah, jarang. mereka nanya soal bukan bawa gagasan apa, tapi realita masyarakat juga sebagian Membantu masih apa? terutama Iya. bawa apa gitu. Mereka bawa apa ke masyarakat karena mereka juga, tapi itu kayak telur dan ayam gitu, Mas. Karena masyarakat juga ngelihat ada keterputusan antara mereka dengan orang yang mewakili mereka gitu. Kita mengalami yang namanya tentu Mas Niki nanti bisa cerita soal defisit representasi. Defisit representasi ketika orang kan kita melihat dalam kondisi ideal itu kan orang dalam pemilu itu ada kontrak antara orang yang diwakili dan mewakili. Nah, oke, aku kasih suaramu tapi kamu harus mewakili kepentinganku. Nah, tapi ketika mereka udah jadi itu nggak ada keterputusan. Sehingga masyarakat pun ketika didatangi oleh politisi mereka nanya, oke, kamu kalau udah duduk lupa dengan saya. Gitu. Jadi sekarang lu kasih aja dulu sekarang, lu kasih apa gitu yang real di depan mata aja gitu. Force code kan? Iya. Bayar di muka. Bayar di muka. Itu problem yang realita kita hadapi. Bagaimana kita mengatasinya? Nah, ini memang jadi problem yang sulit. Ada banyak masukan, misalnya harus ada transparansi pendanaan politik misalnya. Inisiatif itu ada, tapi sejauh ini belum terlihat betul-betul diimplementasikan, Mas. Memang real ya kayak gitu ya, yang transaksional yang real ya. Itu bukan yang sogok serangan fajar loh ya, Mas. Bukan. Tapi masih Beda lagi pada itu. saat kampanye loh ini. Pada saat kampanye itu mungkin tidak harus dalam bentuk uang, tapi barang, Bangun. transportasi lah istilahnya untuk mereka datang. Mereka diberikan transportasi. sesuatu atau cendera mata apa gitu. Itu kan butuh modal. Kalau datang ke suatu tempat oleh-oleh gitu ya. Oleh. Kan datang ke konstituennya. Iya. Oleh-olehnya apa, Pak? Kan gitu ya. Kan? Ya tak bangunin ini kan gitu kan. Ya gitu ya. Jadi memang itu jadi problem besar ya. Betul. Dan itu mungkin bisa diatasi kalau masyarakat tuh sadar bahwa, dan politisi juga sadar bahwa gap representasi itu bisa makin pendek gitu, Mas. Jadi kalau masyarakat merasa bahwa wah kayaknya mungkin sederhananya misalnya di Pilkades sih, Mas, yang paling dekat sama masyarakat gitu. Kalau mereka Pilkades sih misalnya. Oh iya betul. Terus nanti kalau misalnya dia tahu kadesnya itu bikin jalannya bagus gitu segala macam, kan dia realitanya banyak kades juga yang nggak harus keluar uang untuk bayarin masyarakat di Pilkades. Tapi ada yang sampai kalau di Jogja tuh, Mas, ada salah satu daerah yang dia sampai keluar sampai miliaran kan, Mas. Untuk jadi kepala Jadi desa. kepala desa. Padahal saya dulu pernah didorong-dorong jadi kepala desa. Waktu masih itu nggak keluarin duit. Orang, Mas, saya dukung loh. Banyak orang. Enggak. Sekarang beda lagi. Kenapa ya? Kenapa menjadi seperti itu ya, Gal ya?
ada beberapa penjelasan. Kalau beberapa peneliti politik yang kemudian mendorong supaya ada ada reformasi sistem politik, mereka mengasumsikan bahwa ini terjadi setelah kita memiliki pemilu langsung. Tapi saya agak skeptis dengan itu karena ketika sebelum pemilu langsung sudah ada juga seperti itu. Tapi mereka menganggap bahwa sistem dari sisi terutama terkait dengan proporsional daftar terbuka yang ada di parlemen, yang kemudian pertarungannya bukan antar partai politik tapi orang per orangan gitu. Nah, itu biayanya lebih tinggi. Tetapi sebelum itu pun juga kan sudah ada juga ada juga transaksi politik gitu. Kalau menurut saya saya lebih setuju bahwa harus ada transparansi pendanaan partai politik itu, Mas. Menurut kamu gimana? Kalau tadi balik ke pertanyaan tadi, kenapa sih terjadi transaksional? Ya, transaksional itu. Kalau aku ngelihatnya, kalau tadi Mas Gal mungkin menyorot di transaksional lebih ke antara parpol dengan pemilihnya gitu. Misalnya aku ngelihatnya mungkin kenapa sekarang terlihat hanya di tataran elit itu tidak menyentuh hal-hal substansi, transaksional lebih ke antar partai politik karena adanya presidential threshold itu sih, Mas, gitu. Jadi karena ada presidential threshold itu, ya mau nggak mau harus mencari tiketnya dulu itu. Akhirnya yang membuat isu-isu yang mungkin sebenarnya kita sebagai masyarakat itu perlu tahu, itu jadi bukan menjadi hal penting bagi partai untuk mengangkat itu. Jadi karena yang pertama harus bisa naik bisnya dulu kan ya. Betul. nanti kita bukan di dalam bis. Iya. Mungkin transaksional bukan hanya sebatas uang, bisa jadi entah posisi atau apa bagi partai-partai yang mungkin masuk dalam satu gerbong. Bentuknya macam-macam. Iya. Gimana nih? Menurut kamu gimana gitu? Soal tadi akhirnya si Gal juga katakan terputusnya tadi, keterwakilan tadi ya kan. Gimana ceritanya ini? Jadi memang kalau kita lihat ya Pak Ade ya, kalau misalkan transaksionalnya adalah koalisi ini ada orang duduk di kabinet atau duduk di BUMN atau duduk di mana, memang nggak terlepas dari dikatakan Mas Antoni tadi bahwa partai politik itu butuh energi besar untuk menghidupi struktur partai. Menghidupi struktur partai itu pertanyaan banyak orang, dari mana duit mereka ya? Itu Makanya Pak, makanya nggak gampang sekarang dirin partai politik, karena bagaimana ngidupinya gitu loh. Kalau misalkan nggak ada yang duduk di pemerintahan gimana? Ada satu partai yang beberapa hari lalu di Kompas, bulan Agustus, kami sudah bosan di luar pemerintah. Sudah bosan di luar pemerintah? Ya kering artinya Pak. Apa kan? Maka transaksional ini menjadi penting juga. Jadi kalau kita gabungkan, satu memang butuh tiket di atas supaya bisa mendudukkan orang itu di pemerintahan atau di cabang-cabang yang lain. Di level Mas Antoni tadi katakan bahwa itu butuh untuk menghidupi suara di legislatif. Jadi memang bertingkat ininya Pak. Salah itu yang bosan di luar, salah nyari kawan itu. Salah cari kawannya yang cuma teriak-teriak doang, tidak dapat apa-apa. Itu. Tapi kenapa tadi dari Antoni tadi yang katakan ada keterputusan representasi? Kenapa itu? Karena sehingga orang katakan Dewan Perwakilan Rakyat sama bener gitu ya. Perwakilan itu bener kan enggak gitu kan. Kalau kita balik lagi Pak ke tradisi parlementer kita yang hidup di tahun 50-an, itu kan terlihat sekali bahwa yang diwakilkan dan yang dekat ini dekat sekali gitu, antara misalkan contoh sejarah Partai Sosialis Indonesia misalnya. Jumlahnya nggak banyak dulu di parlemen Pak, tetapi dia punya basis massa yang solid, kaderisasi yang solid. Ini bisa dilihat bahwa antara partai dan konstituennya ini ada kultur yang kuat. Lewat apa? Pendidikan politik. Ini yang putus. Hari ini dan tidak ada yang bisa dididik Pak. Orang datang yang bawa oleh-oleh. Pertanyaannya nggak ada yang bisa didik atau nggak ada yang mendidik? Bisa jadi juga Pak. Ada yang bisa jadi pendidik? Bisa jadi juga. Sekolah partai, misalnya katakan seperti itu misalkan. Sekolah partai tidak menyentuh hal-hal yang sangat strategik ke depan. Partai politik harus seperti apa di masa mendatang. Tapi itu PR besar loh. PR besar yang namanya partai itu harus melakukan pendidikan politik. Yang kita itu kan selalu pendidikan. Rasanya enggak ya? Sampai sekarang enggak terjadi itu ya? Menurut kamu gimana Pak? Yang tadi saya potong itu? Pendidikan politik itu dilakukan enggak? Dengan realitas sekarang yang transaksional juga di akar rumput di masyarakat, ya sepertinya tidak mengena gitu pendidikan politik ke level bawah gitu langsung ya, karena masih... Tidak mengena itu sulit karena transaksional? Bisa jadi
orang-orang yang sudah masuk di dalam partai adalah produk dari transaksional itu sendiri, sehingga tidak ada lagi yang bisa memberikan contoh ideal gitu. Harusnya seperti apa sih? Mungkin pendidikan adalah bagaimana transaksional. Jangan sampai ya kayak gitu. Iya kan, gitu. Kan pendidikan yang paling berdampak itu kan kalau dia melihat contoh, Mas. Ya, Lihat dulu model, Ya, lihat dari betul, atas betul. dulu gitu. Ya. Nah, kalau politisinya perilakunya seperti yang banyak kita lihat, misalnya ada yang korupsi, ada yang gaya hidupnya terputus dari realita di masyarakat yang mereka wakili misalnya, dan Tidur di parlemen, di sidang. betul, salah satunya itu bukan pendidikan, mendekonstruksi politik ideal yang mau membuat masyarakat mengidentifikasi dirinya sebagai pendukung partai gitu misalnya. Sehingga yang terjadi seperti tindak ada di Partai Sosialis tadi, ya kan? Seperti nggak ada lagi kan? Nggak ada. Padahal kalau misalnya itu yang terjadi, Mas, biaya politiknya bisa lebih murah. Kalau di beberapa partai di luar negeri kan mereka hidup dari dua, Mas. Apa itu? Satu dari tiga pendanaan. Yang pertama dari pemerintah, tentu ada subsidi pemerintah cukup besar. Yang kedua adalah dari iuran yang diberikan oleh anggota partai politiknya. Iuran dari anggota. Anggotanya untuk menghidupi partainya. Jadi bukan satu orang kaya yang kemudian mereka memberikan uang banyak dan kemudian mengharapkan sesuatu, tapi masyarakat yang merasa oke, ini partai memperjuangkan ide A, B, C, D. Saya kok setuju dengan A dan C, misalnya nggak harus semua gitu. Maka oke, biar partai ini menang, aku berikan uang untuk partai ini gitu. Aku merasa memiliki partai ini. Karena merasa terwakili oleh politisi yang kemudian terpilih lewat partai tersebut. Tapi kan yang terjadi sekarang belum seperti itu. Bukan ini ya. Semoga suatu saat memang kesana, belum. tapi Memang belum sampai ke sana. Tidak ya, belum sampai ke sana itu, Mas. Yang ketiga apa? Yang ketiga dari donasi, tentu yang pada saat kampanye dari calon-calon itu yang gitu, dari masing-masing calon. Presidentil. Tapi kenapa ya bisa membentuk bahwa saya nggak tahu, saya kan belum pernah masuk anggota partai, saya nggak tahu. Apakah partai-partai di sini itu juga anggotanya ada iuran wajib nggak sih? Ada. Ada ya? Ada. Untuk yang masuk di level partai atau kepala daerah, DPRD juga, di DPR, DPRD atau kepala daerah kan emang ada iuran wajib. Tapi belum sampai seperti yang dikatakan oleh Antoni ini bahwa masyarakat biasa yang merasa terwakili, yang merasa ikut memiliki ya belum sampai segitu ya. Nah, bagaimana menumbuhkan itu pertanyaan besar kan? Bagaimana pertemuan itu ya kan? Gimana ya kan? Ya betul Pak. Jadi kalau Pak Ade lihat, kita lihat, mungkin Mas Mbak lihat, partai politik hari ini kan hanya berdebat atau bermanuver pada isu yang jangka pendek. Menutupin ini, lalu bagaimana ini bisa digolkan, tapi tidak bisa melihat yang jangka panjang sekali. Seperti itu. Jangankan hal-hal yang kita mau sampaikan nanti 2024. Hari ini aja kita nggak jelas, Pak, mau ngapain nih partai politik ini. Di parlemen misalkan. Apa program legislasinya untuk 5 tahun ke depan. Kita sangat pendek sekali kacamatanya untuk melihat legislasi yang memang benar-benar bermakna gitu untuk Indonesia seperti itu. Wah, ini nanti mesti dari topik sendiri nih, parlemen ini. Dan studi parlemen kita juga nggak kuat, Pak. Nggak kuat ya? Iya. Kan ada itu? Formapi ada Formapi. Ya, kayaknya itu ada nggak tahu langgengnya. Ya, kita harus memperkuat studi parlemen jika itu ingin penting ya. Jika ingin melihat mengubah landscape politik, kultur politik. Iya, rekodnya. Betul. Ya, seperti itu. Ini harus diperkuat studi parlemen. Di tempat tuh nggak ada, tempat CSS gitu nggak ngelakukan ada yang ada, tapi kan lebih fokus ke elektoral, Pak. Tapi kita belum harusnya masuk ke dalam substansi. Penting yang bilang tentang track record tadi ya. Profiling. Oke, saya mau soal yang lain yang pernah dikatakan Pak Jokowi beberapa kali ini. Saya mengatakan pemilu 24 jangan sampai lagi menggunakan politik identitas. Ya, itu kayak itu bergaung terus dan terus. Pernyataan itu kan mengisyaratkan bahwa ini ada kemungkinan akan terjadi seperti itu. Ya kan? Kemungkinan atau ada semacam kekhawatiran ya kan akan terjadi itu. Menurut sebagai editor politik merasakan hal itu enggak? Antoni? Kalau saya melihat apakah 2024 masih akan muncul gitu ya, Mas ya. Saya kok ya khawatir masih akan muncul, Mas. Kenapa? Karena pada dasarnya
itu memang sesuatu yang sudah ada di masyarakat kita gitu. Ada perbedaan, bahkan mungkin pada tahun 55 itu juga itu kan sangat kentara basisnya pada identitas. Gitu. Nah, tetapi memang bagaimana itu di frame gitu. Apakah kalau tahun 55 mungkin walaupun basisnya adalah identitas, tetapi ada tujuan jangka panjangnya, ada gagasan besarnya, ada ide besarnya yang mereka bawa gitu. Tapi kalau sekarang yang bahaya adalah politik identitas digunakan hanya untuk kemenangan elektoral, Mas. Short, ya. Untuk short term, sangat pendek gitu, Mas, sangat pendek gitu. Dan pokoknya menang. Implikasinya apa? Dan kita udah punya contoh kan, Mas. Ya. Amerika negara demokrasi yang kurang apa? Itu ya. Dan itu menjadi contoh juga kan. Bagaimana politik identitas dimainkan, kemudian mereka terbelah sampai sekarang. Dan ketika sudah terbentuk pemerintahannya, rame. Masih. Kita 2019 terjadi, tetapi kemudian ada rekonsiliasi. Walaupun ada juga yang mengkritik kemudian semua pada saat pemilu 2019 pada berkontestasi kemudian masuk jadi satu gitu. Tapi ada juga yang menganggap bahwa sebetulnya yang salah satu yang berdampak positif juga adalah ya kemampuan untuk rekonsiliasi. Itu hebat loh itu. Di satu sisi hebat itu dari sisi itu hebat banget. Bermusuhan kayak gitu ya. Kita kan juga sebagai rakyat biasa kan juga kok kayak gini jadinya apa nanti? Kalau setelah jadi apa? Ternyata kok bisa. Ya kan? Gimana ya Pak Sabrina, kamu juga sebagai editor politik di kompas.com juga melihat ini statement Pak Presiden itu juga sesuatu yang memang harus disampaikan karena mungkin Presiden merasakan dan melihat kemungkinan itu. Bagaimana? Kayaknya nggak hanya Presiden ya, jadi beberapa tokoh partai kan juga selalu menyinggung-nyinggung soal politik identitas ya. Jadi kayak itu akan menjadi kekhawatiran yang sama gitu terulang lagi di 2024, termasuk juga kemarin KPU ya dan Bawaslu juga berharap misalnya poros itu tidak lagi menjadi dua kubu gitu supaya mengurangi misalnya polarisasi. Politik identitas sama sih seperti yang disampaikan Mas Gal tadi kan memang itu sudah ada di masyarakat, tapi siapakah tokoh politik yang mau memainkan itu gitu kan. Dan bagaimana juga reaksi masyarakat setelah kita berapa periode ya, udah dari 2014 itu ya, itu terjadi, apakah kita juga masih terjerumus ke hal yang sama gitu. Itu juga perlu disurvei juga apakah misalnya soal identitas itu menjadi faktor penentu orang untuk memilih gitu, atau orang juga sebenarnya udah jengah dengan dicekoki segala identitas yang mungkin lebih banyak hoax ya gitu dibandingkan fakta. Niki, apakah ini akan dibeli oleh anak-anak muda yang menjadi pemilih, mungkin mayoritas pemilih itu? Kalau di level anak muda, waktu saya bertemu dengan anak muda Pak dalam satu studi Pak, anak muda ini sebenarnya sudah males Pak untuk melihat politik identitas. Mereka lebih masuk ke isu sebenarnya. Yang tadi bilang kita diskusikan. Namun politik identitas itu adalah amunisi kampanye yang paling murah. Paling murah. Paling murah Pak. Tinggal gini aja hidup Pak langsung. Itu masalahnya Pak D. Iya. Anak muda sudah males. Malahan beberapa anak muda saya wawancara, mereka sudah terbiasa Pak dengan melihat perbedaan, misalkan temannya si A, temannya Ahmadiyah, udah biasa. Tetapi kan ini lain wacana yang kalau di level atas Pak. Ya maksud saya, itu kan mudah. Tapi apakah terbeli nggak di anak-anak dengan nanti 24 itu? Kalau sudah anak-anak muda yang sudah melek, sudah masuk ke isu, mereka tidak akan terbeli untuk itu. Jadi bisa terjadi, kemungkinan besar bisa terjadi. Kalau itu dimainkan, itu turnout-nya nanti kecil ya, bisa begitu ya. Males ngapain sih ikut, kayak bisa begitu ya? Ya. Gimana kamu Antoni? Bisa nggak begitu? Sampai kalau toh itu dimainkan lagi, anak-anak muda tadi yang udah bosen, yang maunya yang tadi Sabrina sampaikan, isu lingkungan dong, isu kesehatan dong, isu teknologi dong, atau isu itu. Tapi kemudian masuk identitas, politik identitas yang dimasuk, yang dimainkan oleh mereka yang mencari kuasa itu. Apakah itu bisa berdampak misalnya untuk nggak ikut, karena nggak ikut aja lah. Bisa terjadi gitu ya? Bisa berdampak dan dampaknya bisa macam-macam Mas. Karena anak mudanya juga kan ada level strata pendidikan yang berbeda, basis kota dan di desa misalnya, dan stratifikasi pendidikan maupun sosial ekonominya gitu. Untuk mereka yang melek mungkin nggak termakan, dan bahayanya mereka bisa jadi apatis. Mereka nggak peduli, ya udah deh, ini pada berantem sendiri, saya nggak ikut-ikutan gitu, karena nggak nyentuh isu yang saya suka. Tapi mungkin masih ada sebagian proporsi dari anak-anak muda, bahkan dari berbagai lapisan itu yang masih bisa terpengaruh oleh si politik identitas. Tapi ada juga yang memang
politik identitas ada, tapi kalau saya nggak milih, kok nanti saya seperti menyerahkan nasib saya kepada orang lain gitu. Itu Berarti tentu itu ada pasti akan kesadaran ada politik juga dong itu. Ada, pasti ada. Dan dari mana itu terbangun? Bisa dari pendidikan politik, bisa juga dari mereka berkaca dari apa yang sudah terjadi sebelumnya dan melihat dampaknya dan kemudian berefleksi kira-kira ini nggak boleh lanjut lagi gitu. Dan kita sih berharap muncul inisiatif untuk mengcounter narasi politik identitas itu justru bukan dari para politisi tapi dari kelompok masyarakat sipil, dari anak-anak muda. Nah ini yang kami harapkan. Saya sebagai anggota masyarakat sangat berharap bahwa media itu berperan penting dan besar, ya kan? Pengaruh untuk memainkan ini. Gimana menurut kalian? Itu menurut saya ini penting loh, dan itu harus dilakukan menurut saya. Media itu entah itu yang media mainstream, yang model cetak atau apalagi yang online ini sangat penting. Gimana itu? Ya, ada terkendala nggak kalian untuk apa? ini? Untuk memberikan pendidikan politik ke anak-anak muda ini memberikan pemahaman bahwa bahaya dari politik identitas, bahaya dan sebagainya itu loh. Itu mestinya menjadi program liputan media menurut saya. Kan sekarang banyak media ya kan sorry to say kan yang ya gitu-gitu saja gitu ya. Yang pokoknya dapat lah gitu, ada yang gitu kan, harus diakui juga ada gitu. Tapi kalian kan punya katakanlah Misong Sager ya, misi suci sebagai media, mencerdaskan. Nah, itu gimana? Ya memang kalau untuk politik identitas untuk kebijakan untuk pemerintahan kita juga sangat hati-hati ya, tidak mengangkat politik identitas itu menjadi isu utama. Kita harus mengcounternya tadi itu, jangan sampai perbedaan ini justru menjadi bahasan perdebatan gitu. Lebih baik cari isu-isu lain yang sifatnya substantif gitu. Terus yang kedua juga untuk mendekati anak muda kan kita juga harus tidak kesannya itu menggurui gitu. Bahayanya politik identitas ini nih, karena sebenarnya mereka udah tahu dengan dengan mereka yang sudah sangat dini memegang berdekatan dengan teknologi. Mereka sudah biasa dengan perbedaan di sekeliling mereka sebenarnya gitu. Yang kita khawatirkan memang nanti akhirnya malah menjerumus itu ke apatis kalau misalnya nanti ada partai politik yang memainkan politik identitas itu. Kalau untuk media bagaimana caranya untuk mengcounter ya kita memilih si isu yang sifatnya kira-kira sara atau yang menunjukkan adanya perbedaan identitas itu kita sangat hati-hati gitu mentreatmentnya. Tapi untuk pendidikan politik yang sendiri kita tidak menggurui gitu, ini bahaya gini karena cara ini kalau beda. Kalau kita menghindar, itu kan menghindar jadinya, ya kan? Terus apa peran kalian gitu loh kalau menghindar? Ya kan? Enggak gitu. Tapi kan bisa ada cara bagaimana, bagaimana cara ini barang bisa harus saya sampaikan pada masyarakat banyak dan paham gitu loh. Tapi dengan cara yang saya sampaikan kan nggak menghindar jadinya. Ini nggak bisa nanti repot. Nah itu peran kalian sebagai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di mana gitu loh. Gimana? Lebih ke ini sih, awareness mereka terkait dengan hak-hak politik mereka yang bisa mereka lakukan di pemilu 2024. Tapi bagaimana menjelaskan atau memberikan pemahaman pada masyarakat pembaca statement dari presiden, ya kan, kemudian dieko oleh yang lain. Wah, jangan gunakan politik, kenapa presiden kok ngomong gini? Ini kan sebagai media kan harus menjelaskan ini, kenapa? Tidak cukup menurut saya, tidak cukup hanya mengatakan mengquote presiden jangan menggunakan politik identitas. So what gitu loh, ya kan? Jadi kan harus ini yang mesti peran media yang dilakukan. Gimana kamu, Ger? Kalau saya ada 3 yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah saya tertarik dengan tadi Mas Diki bilang politik identitas itu adalah cara berpolitik yang paling murah gitu. Betul. Karena nggak perlu modal banyak. Jadi salah satu mengcounternya mungkin kita juga bisa menampilkan politisi yang nggak pakai politik identitas, tapi dia bisa dapat suara banyak gitu. Orang lebih suka pendekatan human, itu bisa salah satu digunakan. Yang kedua, awareness tadi pasti penting, tapi bukan kita membahas politik identitas ansih, tapi why dia sampai muncul gitu, Mas. Ya, itu apa yang menyebabkan politik identitas itu muncul di negara kita gitu. Nah, itu coba kita bongkar. Pasti kan ada beberapa penjelasan. Salah satu yang paling banyak disampaikan tentu soal kesenjangan. Jadi kita bongkar dari situ, kita mulai buat mapping petanya dan kita pretel satu persatu supaya kalau kita ingin menyelesaikan masalah bukan dengan hanya menyelesaikan simptomnya, tapi juga penyakitnya itu apa gitu, akar penyakitnya itu apa gitu. Dan yang ketiga adalah politik identitas itu selalu seiring sejalan dengan disinformasi, Mas. Dengan disinformasi dan hoax. Makanya ini peran media ini di sini nih. Dan di situ kita bisa berperan dengan fact checking dan juga memberikan
apa ya, mungkin tips ke masyarakat bagaimana mereka bisa membedakan mana sih informasi yang benar, mana yang tidak benar gitu. Dan bagaimana cara kita menyajikan supaya tidak mengamplifikasi disinformasi maupun politik identitas itu. Oke. Saya mau pertanyaan terakhir ya kan. Sabrina dulu nih ya. Menurut Anda apa yang perlu diperhatikan, dicatat oleh masyarakat melihat kondisi politik sekarang ini menjelang pemilu? Apa yang perlu dicatat masyarakat? Dan perhatikan masyarakat ya, untuk persiapan menjelang pemilu ini apa? Ya untuk menghasilkan pemilu 2024 yang berkualitas, tentunya ya masyarakat juga harus membekali diri gitu dengan informasi-informasi seputar partainya kah, atau mungkin nanti ada calonnya kah. Jadi tidak hanya sekedar memilih asal aja memilih kucing dalam karung gitu, atau tidak terpengaruh dengan kampanye yang ya kampanye transaksional misalnya seperti itu. Jadi harus melihat latar belakang partai itu, melihat latar belakang calon itu, supaya apa yang mereka pilih itu bisa lebih berkualitas gitu hasilnya. Tidak asal memilih gitu entah calon presidennya atau partai politiknya gitu kalau untuk masyarakat. Itu sih yang paling. Sama satu lagi mungkin terkait dengan disinformasi yang pasti bakalan banjir. Poin ketiga tadi itu. Ya, 2024 itu. Dan itu juga kita juga menghadapi tantangan yang sama ya di media online untuk jadi kayak pemadam kebakarannya gitu kan, untuk segala macam hoax dan disinformasi gitu ya. Ya untuk masyarakat mungkin kita berpesan ya untuk melihat lagi gitu sumber berita yang mereka baca, karena sekarang kan terutama anak muda tidak lagi membaca atau menerima informasi itu dari misalnya hanya dari portal Beritakah gitu. Mereka lebih banyak bermain berseluncur di sosial media. Entah si tokoh A bilang apa, ntar mereka cross check ke tokoh B gitu. Jadi mereka tidak melihat cross checknya itu di media konvensional. Nah, harapan kita sebenarnya untuk menghindari segala macam disinformasi dan hoax itu ya masyarakat juga harus melihat sumber beritanya, apakah memang ini dari sumber yang kredibel atau enggak gitu. Gimana menurut kamu, Anthony? Saya sama, karena perspektifnya media, ekspektasi saya sih harapannya masyarakat melihat informasi itu secara kritis. Jadi tidak begitu menerima WA, ini konteksnya terkait dengan disinformasi, dan kalau disinformasi terjadi kan orang milihnya juga jadi nggak sesuai dengan apa yang ideal, tapi basisnya informasi udah salah gitu, pilihannya bisa salah juga gitu. Jadi yang pertama-tama tentu informasinya mereka harus coba falsifikasi dulu, kira-kira ini benar apa enggak gitu. Dan yang kedua adalah luangkan waktu, Mas. Luangkan waktu? Karena milih itu memang hanya berapa menit. Paling lama tuh dalam bilik suara tuh hanya 3 menit, hitungannya KPU. Jangan sampai hanya 3 menit yang salah, nasibnya 5 tahun salah. Jadi 5 tahun itu salah gara-gara 3 menit. Sebelum 3 menit itu nggak ada riset dulu. Nggak tahu apa-apa. Nggak ada tahu apa-apa. Jadi cari tahu dulu sebelum 3 menit itu. Dan itu rasanya harus. Dan satu pesan sponsor, Mas. Apa itu? Jangan hanya mau informasi gratis. Jangan mau informasi. Jadi langganan aja. Subscribe. Rekomendasi. Baca ya. Bacalah media yang menurut dia ya punya reputasi, kredibilitas, ya kan? Ya kan, punya kredibilitas. Nah, terakhir, ya. Gimana menurut kamu? Apa ke depan ini, apa sampai 24 ini? Apa ini? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mapping, Pak. Mapping. Jadi publik harus mapping isunya seperti apa. Karena dengan mapping kita bisa mengetahui tren isunya seperti apa. Ini agak sulit memang, Pak. Apalagi kalau nggak punya nggak punya habitus mengclipping gitu, Pak. Habitus ya. Kebiasaan. Kebiasaan. Nanti tanya orang apa lagi habitus? Kan harus dijelaskan lagi nih. Kebiasaan nggak apa-apa. Jadi kebiasaan mengclipping. Jadi itu penting sekali sebenarnya untuk memetakan isu ini seperti apa. Lalu yang kedua adalah profiling. Profiling. Ya, calon-calon legislator, senator, DPD Pak maksudnya, lalu presiden, wakil presiden, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah membaca. Saya sepakat dengan Mas Antoni adalah membaca. Membaca ini penting karena ini akan menambah amunisi kita untuk membangun filter, Pak. Disinformasi itu akan netral apabila filternya banyak ini. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah partisipasi. Tanpa partisipasi ya pemilu ini jadinya ya biasa-biasa saja. Dan seperti Mas Antoni bilang tadi, ya udah 5 tahun ke depan lihat aja nanti. Seperti itu. Tapi nanti selama 5 tahun adanya ngeluh kesah kritik kan kecaman itu kan dia karena ya kan karena 3 menit tadi kan. Iya. Tuh.
Baik, terima kasih sekali Antoni, Sabrina, dan Niki. Terima kasih. Obrolan kita ini Mas. menarik nih. Sebenarnya kalau waktunya bisa panjang lagi. Lain kali kita ngobrol lagi. Ya, kan? Sahabat Trias Indonesia, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami. Begitu banyak obrolan kita soal politik. Kalau kita bicara soal politik selalu menarik. Ya. Tapi ada juga yang nggak suka. Tapi kita sampaikan dengan cara-cara yang lebih rileks dan sebagainya. Saya rasa ini jadi sangat penting dan banyak hal kita bisa peroleh dari pembicaraan kita dengan Antoni Lee, dengan Sabrina dan Niki. Sekali lagi, terima kasih sahabat Trias Indonesia. Salam kredensial.